Hello everyone, semangat pagi, yo, welcome to my channel Wonder Kid JG. Di sini saya akan kembali melakukan simulasi untuk Brazil di Copa America. Kita tahu ya, Brazil ini sudah lolos ke partai final dan menunggu Argentina nantinya melawan di partai final pada hari Minggu ya. Oke, di sini saya akan memainkan Brazil di Football Manager Mobile 2021 ya. Seperti biasa, pemain-pemain Brazil sendiri yang sudah resmi ya. Kemudian saya mulai dari babak turnamen dari grup. Nah, di sini saya melawan partai pertama itu Kolombia. Ya, jadi semua bintang-bintang Brazil ini di sini saya bawa kecuali Coutinho ya, itu sangat disayangkan sekali ya Coutinho ini. Oke, itu dia gol pertama dari Neymar. Ya, sebenarnya Kolombia ini bukan lawan dari Brazil. Woi, itu dia Roberto Firmino, pemain dari Liverpool. Karena kita tahu ya, dengan penyerang-penyerang Brazil yang sekarang yang dipakai itu seperti Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, ada juga Neymar dan Firmino, dan jangan lupakan ada juga Richarlison. Sangat memberikan kekuatan yang ini ya, cukup signifikan ya, apalagi ditopang dengan gelandang-gelandang Brazil ya, seperti Lucas Paqueta dan juga Fabinho. Waduh, ada juga Casemiro dari Real Madrid. Jadi di sini saya melakukan formasi seperti yang dipakai oleh Tite ya, pelatih Brazil yang saat ini. Dia bermain memang formasinya itu 4-3-3 yang lebih mengandalkan pivot ya, pivot gelandang gitu. Pivot gelandang itu artinya 3 gelandang yang menopang. Nah, bisa dilihat ya. Dan juga ada ciri khas dari permainan Tite nih lah, dia garis pertahanannya itu lebih tinggi, hampir sama seperti permainan Jurgen Klopp sih, dengan gegen pressing. Dia agak tinggi lagi dia. Tapi filosofi bermain mereka yaitu menyerang sambil bertahan. Wih, ada juga ya filosofi seperti itu. Jadi menyerang sambil bertahan. Mungkin ini lebih kepada mereka berhati-hati ya. Kita tahu ya, Brazil ini sebenarnya attackingnya udah nggak bisa diragukan lagi. Cuman kelemahan mereka yaitu lebih kepada pertahanan mereka. Yuk kita kembali ke pertandingan. Ya, sudah skor 2-0 ya, masih 2-0. Oke, pertandingan pertama kita dapat meraih poin ya, 3 angka dengan ya man of the match adalah Firmino. Kemudian untuk partai kedua kita akan jumpa dengan Peru ya. Jadi di sini hampir sama ya dengan aslinya ya. Jadi saat dia dibagi dengan 2 grup, kemudian nanti 4 tim terbaik, 6 tim terbaik nanti diadu lagi untuk langsung masuk ke perempat final. Oke, di sini Peru, di sini Alisson Pascual lagi cedera. Tapi kita tahu ya, cadangan kiper Brazil ini pun sangat, itu dia gol dari Paqueta ya, gelandangnya mirip-mirip kalau kita tahu itu si Juninho, Firmino lagi, yo. Itu dia ya. Jadi memang strategi dari Tite ini lebih kepada tidak overload dalam menyerang. Jadi mereka lebih berhati-hati ya. Itu bisa kita lihat dari 2 gelandang di tengah itu, mereka tidak posisinya advance playmaker, tetapi lebih kepada ball winning midfielder dan juga roaming playmaker. Jadi 2 gelandang itu sebenarnya lebih cenderung ke defense. Itu tadi memang karena kelemahan Brazil itu lebih kepada serangan-serangan balik ya, karena pemain bertahannya memang kita tahu ya, pemain bertahan. Itu dia gol dari Firmino lagi ya.
sekaliber Thiago Silva, kemudian ada juga Marquinhos, ada juga pemain dari Madrid ya, Eder Militao ya, tahu ya. Kemudian untuk wonderkid sendiri ya, ini dia. Wonderkid sendiri ada ya pastinya ya. Seperti contohnya itu adalah Gabriel Jesus. Nah, itu pemain City ya, striker dari City. Cuman di sini karena sering cedera, jadi saya nggak mainkan, lebih kepada Roberto Firmino ya. Kemudian Vinicius Junior. Nah, ini dia. Wonderkid dari ini ya, wonderkid dari Real Madrid. Oke, ini karena udah ini ya menit ke 60-an, jadi saya ganti dulu rotasi pemain ya. Barbosa kurang ini ya, kurang jalan ya permainannya ya. Sebenarnya sangat disayangkan juga ya Coutinho tidak dipanggil, tapi memang dia pun lagi cedera sebenarnya ya kan. Apabila Coutinho dipanggil, mungkin udah ini ya, serangannya sangat-sangat apa ya apalagi ditopang, aduh, jebol ya, nggak bisa clean sheet rupanya kita ya. Tapi nggak, inilah tidak terlalu. Itu dia dibalas langsung oleh Fred ini adalah pemain Manchester United ya, dia gelandang juga di sebagai gelandang roaming playmaker ya di Manchester United. Kemudian dipanggil juga oleh Tite. Oke, partai kedua kita menang. Partai ketiga Senegal. Nih kenapa bisa Senegal ya kan? Padahal Senegal ini kita tahu ya, benua Afrika ya kan. Jadi sebenarnya Copa America ini mengundang 4 negara untuk ikut turnamen. Jadi maksud mereka itu supaya melengkapi gitu kan, satu grup itu agar lebih banyak pesertanya, karena Copa America ini sendiri kan sedikitnya negaranya kan gitu. Cuman di edisi kali ini Copa America tidak ada mengundang ya, karena kemarin kalau tidak salah saya baca beritanya itu tidak ada ini ya, tidak ada yang mau ya, karena ya itu juga karena COVID juga ya. Aduh, apa ini ya kan? Kok jadi kita kebobolan nih? Diallo ya. Ternyata ada 2 nama ya, yang 3 malah itu. Koulibaly, Sadio Mane dan Keita Balde. Waduh. Ternyata Senegal ini pun memiliki pemain. Itu dia balasan dari kita ya. Gabriel Barbosa. Memiliki pemain-pemain yang ya kita bilang kelas dunia juga ya. Senegal ini ya, tentu saja seperti Sadio Mane dan Koulibaly ya, yang sudah berkiprah di Liga Eropa. Oke, untuk ini waduh. Ternyata kalau di atas kertas sudah pasti ya, ini peluang Brazil pasti di atas dari Senegal ya. Oke, untuk ini udah bisa lah saya ganti nih. Udah menit ke 65. Waduh, ini. Oke, jadi 4-3-3 ini formasi Tite yang saya pakai ini lebih kepada datar ya. Kadang dalam Brazil sendiri memang bisa jadi dia memakai formasi 4-2-1-3. Memakai inside forward ya di sayap kiri maupun sayap kanan. Karena di situ ada Richarlison dan juga Neymar, dan gelandang tengahnya itu diplot Firmino. Jadi dia lebih memainkan seperti formasi gegen pressingnya Klopp ya. Itu dia tendangan jarak jauh dari Casemiro. Jarang-jarang ya. Tapi memang di sini gelandang-gelandang Brazil sendiri memang lebih kepada defense ya. Karena yang dibawa dari Tite untuk skuad Brazil untuk mengikuti Copa America ini, kita lihat memang gelandang-gelandang yang lebih kepada gelandang angkut air lah kita bilangnya kan. Lebih kepada defense-nya ya, lebih tinggi daripada attackingnya.
Itu terlihat dari Fabinho, Casemiro, ini kan gelandang-gelandang apa sebenarnya, gelandang-gelandang fighting ini semuanya kan. Oke, itu dia. Oke, menang bro. Kita untuk pertandingan ketiga guys. Oke, untuk pertandingan keempat kita akan jumpa dengan Venezuela. Ini sebenarnya unggulan di Copa America ini sebenarnya bisa kita bilang nggak susah-susah ya, karena cuman 3 lah kita bilang ya, memang negara-negara yang sangat di atas rata-rata ya negara-negara lainnya, seperti Brazil dah pasti, Argentina, kemudian ada juga juara bertahan ya Chili. Ini juara bertahan Chili nih. Kemudian ada Uruguay ya. Tapi memang ini final idaman itu sebenarnya masih Brazil versus Argentina ya. Jadi di sini saya berharap juga di partai final kita akan jumpa di Argentina ya. Nah, ini dengan ini ternyata saya susun dulu formasinya. Oke. Ini karena back sayapnya nggak banyak yang dibawa ya oleh Tite nih. Memang back Tite ini nggak terlalu, karena memang sudah ini ya, maksudnya fisik mereka pun bagus, jadi untuk pertandingan yang jarak dekat turnamen seperti ini pastinya mereka itu dia Richarlison. Yang seperti saya bilang tadi ya, jadi gelandang-gelandang striker Brazil ini sebenarnya banyak pilihan ya, karena Richarlison itu sebenarnya bukan striker murni kan, ini lebih kepada sayap yang bisa menusuk-nusuk. Oke, kosong. Nah ini dia Renan Lodi dan Alexandro. Renan Lodi ini pemain dari Atletico ya, dia adalah back sayap. Kemudian untuk Alexandro ini adalah pemain Juventus ya. Peninggal dari legenda-legenda Brazil seperti Roberto Carlos, ada juga Dani Alves. Rupanya regenerasinya tetap ada ya. Kalau Brazil itu nggak usah kita saksikan lah ya. Jadi menurut saya ini partai final ini ya udah harga mati lah untuk Brazil ya. Apalagi jumpa dengan musuh bebuyutan. Aduh, sayang sekali ya. Shootingnya tadi ditepis oleh kiper Venezuela ya, Dani Hernandez. Untuk pemain Venezuela sendiri tidak terlalu banyak yang kita kenal ya bermain di Eropa ya, tetapi kita tahu pemain dari Amerika Latin ini, ini fightingnya sangat keras ya. Sekelas Chili pun bisa imbang ya kan dengan Argentina pada edisi Copa America sebelumnya ya, di mana Chili aja bisa juara gitu ya. Kalau kita tahu tidak terlalu banyak pemain mereka yang bermain di Liga Eropa ya. Lebih banyak di kompetisi lokal sebenarnya. Untuk Brazil kali ini tidak saya rasa campur ya. Ada yang bermain di Liga Eropa, ada juga yang bermain di kompetisi lokal. Tetapi lebih banyak memang bermain di Liga Eropa. Seperti ini ya, banyak lah dari Militao, Marquinhos, Neymar. Paling untuk kompetisi lokal itu seperti Gabriel Barbosa ya. Tapi Barbosa ini pun sebenarnya pernah juga ya bermain di Liga Eropa, Inter Milan ya, semusim aja. Kemudian kembali lagi ke Santos ya, Sao Paulo ya. Oke, ini nggak terlalu ini kita ya. Itu dia, Barbosa sayang sekali. Oke, kita harus juga jaga pemain ya, karena ini turnamen. Jadi fisik pemain itu, rotasi itu harus kita sering. Jadi itu salah satu strategi juga ya. Oke, menit 93 kayaknya udah bisa lah ini. Oke, itu dia guys, kita menang, kayaknya kita udah otomatis lolos sebenarnya ya, karena kita sudah mengumpulkan 12 poin dari 4 kemenangan.
Perlu dicoba juga ini juga. Strategi dari Tite ini cukup menarik ya, dengan gelandang-gelandang yang kita tidak terlalu banyak attackingnya ya. Apalagi kita memiliki gelandang ball winning midfielder tipe-tipenya, kemudian ada room yang playmaker, cocok. Sebenarnya strategi Tite ini lebih ke arah gegen pressingnya Klopp, tapi tidak sepenuhnya diambil ya. Oke, ini kita sudah masuk babak penyisihan ya bro. Oke, sebentar saya atur dulu. Oke, udah, ini dia. Ya. Oke, lawan Ekuador ya, wis. 4 kemenangan beruntun. Oke, kita mainkan juga ini Vinicius Junior ini termasuk wonderkid yang bersinar ya. Apalagi kalau tapi cuman memang harganya yang tidak bersahabat ya. Saya juga sama memainkan FM nggak terlalu ini dengan Vinicius Junior ini karena harganya ini yang tidak cocok gitu. Apalagi kita mau membuat tim dari bawah gitu ya. Oke. Waduh, ini 24 belum ada golnya ya. Tapi kita ini ya, kita tetap bawa permainan ya, lebih banyak possession bola gitu kayaknya, lebih banyak kita menyerang. Kemudian ada 3 ya pemain dari Madrid, ada Eder Militao dan juga ada Casemiro. Untuk pemain-pemainnya Firmino ini sudah tidak usah ditanyakan lagi ya, karena Firmino ini memang permainannya sangat disukai banyak pelatih ya. Kenapa? Karena dia ini serba bisa. Dia ini udah tipe yang sangat langka. Kalau dia di FM ini sebenarnya dia tuh false nine. Oh itu dia, gol dari Neymar. Jadi pernah sekali Tite itu berkomentar ya, kalau enak sebenarnya pelatih yang memiliki seorang Firmino. Kenapa? Karena BB itu pasti menjaga Firmino. Tetapi Firmino ini memiliki kreativitas yang sangat tinggi ya. Itulah dia fungsinya false nine. Ketika dia mau dioper, ternyata dia hanya pengacak-ngacak pertahanan dari lawan. Jadi memberikan ruang yang besar untuk teman-temannya ya, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk mencetak gol. Oke, di sini saya mau rotasi dulu si Douglas Luiz ini. Jadi saya ini sebenarnya back sayapnya, karena memang Tite nggak terlalu banyak memanggil back sayap ya. Jadi ini dia nggak murni gitu seperti Filipe kan sebenarnya itu back tengah di Atletico. Cuman karena di sini saya mau rotasikan pemain ya biar nggak terlalu capek kali nanti. Jadi saya buat dia dari back sayap. Oke, itu dia guys, 2-0 aja cukup untuk membawa kita lolos ya. Wih, ngeri kali Kolombia ini 7-0. Oke, ini dia lawan yang agak berat kita jumpa ya, Uruguay. Oke, ini dia formasinya udah saya susun. Kemudian ya kita lihat ya. Jadi Uruguay sekarang ini udah nggak banyak lagi ya nama-nama besarnya ya. Apalagi yang kita lihat yang dipanggil nama Edinson Cavani ya kan sudah nggak ada lagi. Kemudian ada Luis Suarez, itu juga palingan yang nama lama yang masih ini seperti Matthias Vecino ya, Bentancur dari Juventus. Tuh cuman secara ya palingan tinggal setengah lagi lah, sisanya memang udah ini untuk wonderkid sendiri tuh ya. Ada itu ya Ronald Araujo, ini wonderkid dari Barcelona ya. Kalau kita mau ini pernah saya pakai lumayan, kalau memang
butuh wonderkid untuk bek tengah, nah Ronald Araujo. Nah, harganya murah ya, cocok lah untuk kita yang memang finansial sedikit. Nah, kalau kita bermain FM cocok itu untuk jadi pertimbangan ya. Kemudian untuk mereka bermain dengan formasi 4-3-2-1 ya, dengan mengandalkan apa ini kasar sekali ya. Ciri khas Amerika Latino ya. 2 kartu kuning langsung memulangkan Rodrigo Bentancur. Oke, kita amankan agak ini juga ya. Pasti mereka bertahan ini. Oke, ini saya buat requesta. Di saat 10 pemain kita harus full attack. Kita ambil kesempatan ya. Oke, Richarlison ya. Nah, itu dia. Waduh. Alah, kurang ini ya. Kurang bagus umpannya ya. Oke, seperti Muslera ya. Ini kan udah berapa edisi dia ini kiper ketika Uruguay juara Copa America juga kan. Dia juga kipernya. Ini pun masih dia juga kipernya. Wih, harus ditentukan. Oh ya, di sini langsung adu penalti ya. Wih, gawat apa nih? Barbosa gila. Wih, untung ada Ederson ya. Ya, oke, itu dia Neymar. Oh, ini gak ada perpanjangan waktu ya, langsung adu penalti aja ya. Oke, gawat ini kalau terhenti di sini kita ya kan. Padahal Brazil udah langsung lolos ke final ini ya. Masa kita terhenti di babak perempat final ya. Oke. Jadi di sini harapan saya bisa jumpa Argentina ya nantinya di final. Agar kita tunjukkan permainan dari Brazil. Oke, itu dia Militao. Oke, Vecino tepis. Aduh. Bisa ditepis nih ya. Kalau si Danilo ini kayaknya bisa lah ya. Nah, nih. Penentu nih. Mudah-mudahan itu dia. Yeay. Kita lolos ya. Oke. Wih, pemain mereka ya. Oh, gak terlalu sayapnya ya. Menjadi man of the match. Oke, kita lolos. Siapa kita jumpa nih di semifinal? Peru. Oke ya, sebenarnya lebih cocok tadi kita jumpa Uruguay atau Chili ya di babak semifinal. Rupanya jumpa dengan Peru ya. Sebenarnya dari peta kekuatan enggak ini ya terlalu ya di bawah inilah, di bawah Brazil ya, di atas kertas, tapi kita tidak tahu ini sepak bola ya. Apalagi Peru bisa lolos sampai semifinal, berarti pun banyak juga yang dikalahkan dia ini kan. Oke, kita lihat ini si Neymar saya istirahatkan ya, nggak saya terlalu paksakan karena takut juga kita gengnya kan. Ini udah babak semifinal, cedera dia ya kan. Apalagi Brazil ini sebenarnya masih ketergantungan dengan seorang Neymar ya. Kita tahu dari edisi-edisi sebelumnya juga ketika Neymar cedera, waduh, perjalanan Brazil ya sampai di situ aja ya. Karena memang tidak ketergantungannya masih bintangnya masih seorang Neymar ya. Beda dengan Brazil ketika zaman Ronaldinho, Ronaldo, Kakak, Adriano, banyak yang bisa menjadi pembeda ya. Tapi sekarang banyak juga sih, cuman belum matang kita lihat. Seperti Barbosa, ada juga Gabriel Jesus, ada juga seperti Richarlison. Jadi belum matang sebenarnya. Oh isi itu dia, gol dari tendangan bebas ya, Vinicius Junior, sang wonder kita memberikan pembeda ya. Dari sudut seperti itu bisa gol dibuatnya.
Kemudian memang bek dari Madrid dari Brazil ini juga memang belum ada regenerasi ya. Marquinhos ini udah umur 30-an. Kemudian ada juga Thiago Silva. Waduh, ini udah 35 sebenarnya. Yang masih muda itu ya seperti Felipe juga udah berumur ya kan. Lama di Atletico. Militao yang memang masih regenerasinya ya. Umur 20-an. Oke. Ini kita main aman ya, nggak usah kita ngotot di sini, nggak ada gunanya karena kita sudah mempertahankan keunggulan aja supaya kita bisa jumpa final ya. Ini seharusnya makanan dari Neymar nih. Tendangan-tendangan bebas seperti ini, apakah bisa jebol? Aduh, Casemiro yang ngambil. Oh iya, Neymar tadi saya ini ya, pantasan dia tidak ngambil. Oke, ayo, hampir. Di sini memang sayap-sayap Brazil masih ini ya, masih memang jadi salah satu serangan dari permainan Tite sendiri ya. Oke, itu dia guys, kita sampai ke partai final. Ya mudah-mudahan sih jumpa Argentina ya kita di final ya. Oke, kita lihat. Lawan Chili. Berarti kita jumpa dengan juara bertahan ya. Juara bertahan itu Chili ya. Gila. Waduh, berarti Argentina putus ya di tangan Chili berarti ya. Sangat disayangkan ya. Padahal kita tahu ya, video ini dibuat partai final itu sendiri adalah Brazil versus Argentina. Nanti kita buat untuk versi Argentinanya ya. Oke, ini harus juara. Oh iya ya, langsung dipecat pelatih Argentina Scaloni. Oke, langsung aja kita bro ke partai final. Yeay. Untuk formasi sendiri karena tadi udah Neymar saya istirahatkan, udah bisa kembali ya dengan stamina yang full ya. Kemudian Felipe dan juga Fred nggak bisa ini ya karena akumulasi. Begitu juga dengan Gabriel Jesus bisa ya, bisa main. Oke, ini harus habis-habisan nih. Ini partai final ya kan. Oke, formasi tetap ya sama ya, strategi juga kita sama 4-3-3 dan closing down defense garis pertahanan yang tinggi ya. Oke, Chili ini masih dimotori oleh duo Arturo Vidal dan juga Alexis Sanchez ya. Saya rasa masih ini ya, Chili ini ya. Oke, sebenarnya ya. Memang strategi dari Tite ini lebih kepada mengurung pertahanan atau ball position sebenarnya lebih tinggi mereka ya. Karena gelandang-gelandang tadi ya, gelandang-gelandang bertahan yang notabene lebih menguasai ya di sektor tengah. Oke, kita ke pertandingan. Belum juga ya. Tiang. Mistar ya. Nah, kita lihat ya tadi dari penguasaan bola, kemudian shoot on goal, lebih diunggulkan Brazil ya dengan 5 shoot dibandingkan dengan Chili yang masih 1 tembakan ke gawang ya. Oke, ini kok belum ada golnya nih. Tapi ini arahnya positif ya karena kita terus menguasai bola ya. Oke, dari ball position juga 58% banding 42% ya. Mana nih magic dari Neymar dan Firmino. Oke. Vargas. Nah, ini pemain lama juga nih, Eduardo Vargas. Lama main di Liga Eropa juga ya. Kemudian ada Eric Pulgar, Juan Fuentes. Nah, ini pemain yang memang pemain lama ya, dari edisi sebelumnya pun mereka sudah bermain ya. Gila, ini kita menguasai pertandingan tapi belum ada satu gol pun yang kita cetak. Itu dia Firmino. Udah lama ya penyisihan
tadi babak playoff tadi belum ada nyetak Firmino, ini baru kembali lagi sang maestro kita ya. Sayang sekali Danilo tidak bisa dijaga ketatnya ya. Aduh, umpan dari sayap kanan dan bisa diselesaikan oleh Alexis Sanchez. Aduh, kacau ini, padahal kita, oh iya betul kan, Danilo langsung 5 nilainya. Kita harus ini nih atur lagi ya, biar memberikan serangan sedikit. Barbosa aja kita keluarkan ya. Barbosa kita masukkan ya, Jesus kita keluarkan. Oke. Sayang sekali. Ya. Aduh. Padahal Neymar ya. Waduh, apakah harus adu penalti lagi seperti tadi? Waduh, gila juga, langsung adu penalti ya. Oke. Tapi memang mungkin di edisi ininya dia tidak pakai extra time ya. Tapi kita nggak tahu. Oh iya betul, di partai final pakai extra time. Berarti khusus partai final memang pakai extra time. Mudah-mudahan ini kalau kesempatan untuk mencetak gol yo. Wih, apa ini? Kok ketinggalan kita? Aduh, gawat ini Bang. 2-1. Aduh, ini harus formasi lagi nih. Aduh, gila ini nggak betul ini kalau ini harus overload. Kemudian guys, pertahanan dan ini nggak ada. Oke, kita semua menyerang. Oke, shoot on side ya, maksudnya itu ketika melihat gawang ditembak saja ya. Kita harus lebih banyak melakukan spekulasi. Oke, mudah-mudahan bisa terkejar ya. Gila ini skornya. Bisa ketinggalan kita 2-1. Ayo. Mana nih serangan kita? Oke, ini. Oh, itu dia Douglas Luiz ya, tidak sia-sia ya. Super sub ya. Memberikan harapan ya untuk Brazil. Waduh, ini iya kayaknya ini harus ditentukan dengan adu penalti nih guys. Bisa kayak gini. Aduh, cuy. Oke, ya. Sayang sekali. Oke, betul ya guys, harus ditentukan dengan adu penalti. Aduh, klasik sekali nih final dengan adu penalti ya. Casemiro, itu dia Casemiro, bisa diselesaikan dengan baik. Oke, gagal ternyata ya pemain dari Chili ya. Ini peluang besar nih guys untuk menjuarai Copa America edisi kali ini di tahun 2021. Oke, Barbosa jangan ulangi ya. Kiper kita Ederson mau melakukan penyelamatan satu ya tadi ya. Oke, Militao jangan tidak gol. Oke, gol ya. Walaupun posisi back tapi bisa tenang. Oke, itu dia 2 penyelamatan dari Ederson membawa Brazil menjuarai Copa America tahun 2021. Gila ya. Ya, jadi itu dia ya guys. Untuk top skornya Giovanni Simeone ya. Ini seorang wonderkid juga nih. Kemudian ada Ernest Castillo ya. Oke. Kemudian untuk assist ya. Assistnya siapa nih? Vargas ya. Neymar peringkat man of the match-nya Eric Pulgar ya dari Chili. Ya, jadi itu dia ya guys. Perjalanan dari Brazil saya simulasikan di Football Manager Mobile 2021. Ternyata Brazil bisa menjuarai Copa America. Semoga ya nanti di partai final Brazil bisa menjuarai karena jumpa dengan Argentina. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe maupun komen. Itu ya. Oke guys. Thank you and see you.